Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marianto, saya mahasiswa Prodinus tahap sarjana terapan keperawatan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Lamri, Magister Kesehatan selaku penguji utama. Yang saya hormati Nurse Andi Parelangi, Magister Keperawatan, Magister Hukum selaku penguji 1. Yang saya hormati Ibu Nurse Tini, Sarjana Perawatan, Magister Keperawatan selaku penguji 2. Hari ini terima kasih telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan dengan Media Video terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Orang Tua tentang Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Senaken. Latar belakang dari data Riskesdas tahun 2018 untuk cakupan kelengkapan imunisasi, sebagian besar imunisasi lengkap 57,9%, hampir sebagian imunisasi tidak lengkap 32,9%, dan sebagian kecil tidak imunisasi 9,2%. Untuk cakupan imunisasi dasar lengkap, hasil Riskesdas tahun 2018 sebesar 57,9%, Provinsi Kalimantan Timur 65,41%, Kabupaten Pasir 89,4%, dan Puskesmas Senaken 80%. Peran puskesmas sebagai tempat promotif kesehatan, di mana profesional yang ada di puskesmas salah satunya adalah perawat yang bertugas untuk melakukan promotif dengan pendidikan kesehatan dengan media yang bermacam-macam seperti leaflet, lembar balik, video. Dewasa ini, media video merupakan media yang paling disukai masyarakat karena video terdiri dari suara dan gambar bergerak. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan media video terhadap pengetahuan dan sikap orang tua tentang imunisasi dasar lengkap. Metode penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuasi eksperimen dengan desain penelitian, pretest, dan post-test control group design. Populasi dan sampel pada penelitian ini, populasi terdiri dari orang tua yang membawa bayinya imunisasi ke Puskesmas Senaken, di mana sampel yang sudah ditetapkan sebesar 36 orang dengan besar sampel menggunakan rumus Federer, di mana terdiri dari 2 kelompok, 18 orang kelompok intervensi dan 18 orang sebagai kelompok kontrol, di mana sampel disesuaikan dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang sudah ditetapkan peneliti. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Selanjutnya, analisa data. Setelah data terkumpul, data dimasukkan ke program SPSS dan selanjutnya dilakukan uji normalitas data dan homogen. Dari hasil uji normalitas, data terdistribusi normal dan homogen atau bervariasi. Selanjutnya data diolah uji univariat untuk
umur, pekerjaan, pendidikan, dan jarak responden ke fasilitas kesehatan. Dan dilakukan uji tingkat pengetahuan dan sikap responden. Selanjutnya dilakukan uji bivariat untuk mengetahui rata-rata 2 sampel yang berpasangan dengan uji parity test, dan uji rata-rata 2 sampel yang tidak berpasangan dengan uji independen. Untuk hasil karakteristik responden, pada umur, kelompok intervensi sebagian besar berusia 26-35 tahun, sedangkan pada kelompok kontrol hampir seluruhnya berusia 26-35 tahun sebesar 83,3%. Untuk umur ayah, hampir sebagian besar berusia 26-35 sebesar 77,8%, dan hampir seluruhnya pada kelompok kontrol berusia 26-35 tahun 94,4%. Untuk pendidikan, hampir sebagian pada kelompok intervensi berpendidikan SMA, dan pada kelompok kontrol hampir sebagian berpendidikan SMP, 44,4%. Untuk pekerjaan, pada kelompok intervensi sebagian besar ibu rumah tangga, dan pada kelompok kontrol sebagian besar ibu rumah tangga. Untuk hasil jarak, pada kelompok intervensi hampir sebagian berjarak 1-4 km, sedangkan pada kelompok kontrol sebagian berjarak lebih dari 4 km. Hasil distribusi frekuensi pengetahuan orang tua di Puskesmas Senaken tahun 2020, kelompok intervensi pretest hampir sebagian berpengetahuan rendah 27,8%, dan sebagian besar berpengetahuan sedang 61,1%, dan sebagian kecil berpengetahuan tinggi 11,1%. Untuk hasil post-test telah dilakukan intervensi, didapatkan pengetahuan kelompok intervensi seluruhnya berpengetahuan tinggi. Pada kelompok kontrol, pretestnya didapatkan sebagian kecil hampir sebagian berpengetahuan rendah 27,8%, dan sebagian besar berpengetahuan sedang 72,2%. Dan pada hasil pengetahuan post-test pada kelompok kontrol, sebagian kecil berpengetahuan rendah 11,1%, sebagian besar berpengetahuan sedang 55,6%, dan hampir sebagian berpengetahuan tinggi 33,3%. Untuk distribusi frekuensi sikap orang tua di Puskesmas Senaken tahun 2020,
Pada kelompok intervensi diperoleh hampir sebagian responden memiliki sikap yang kurang, yaitu 27,8%, dan sebagian memiliki sikap yang cukup 50%, dan sebagian kecil memiliki sikap yang baik 22,2%. Untuk hasil post-test kelompok intervensi, seluruhnya memiliki sikap yang baik tentang imunisasi dasar lengkap besar 100%. Pada kelompok kontrol, hasil prioritas hampir sebagian memiliki sikap yang kurang 33,3%, dan sebagian besar memiliki sikap yang cukup 66,7%. Pada hasil post-test kelompok kontrol, sebagian kecil memiliki sikap yang kurang, sebagian memiliki sikap yang cukup 50%, dan hampir sebagian memiliki sikap yang baik 33,3%. Untuk hasil analisa bivariat, untuk uji rata-rata 2 sampel yang berpasangan, didapatkan hasil pretest dan post-test pengetahuan tentang imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Senaken tahun 2020, di mana pada pengetahuan kelompok intervensi diperoleh nilai min untuk pretest 7,56 dan nilai min post-test 11,39 dengan standar defisiensi 2,121, di mana sig to tail-nya 0,000, yang artinya ada perbedaan hasil pretest dan post-test pengetahuan tentang imunisasi dasar lengkap. Pada kelompok kontrol, hasil pretest 7,17 dan hasil post-test 8,94 dengan standar defisi 2,184 dengan sig to tail-nya 0,03. Pada kelompok kontrol juga terdapat perbedaan hasil pretest dan post-test. Pada hasil pretest dan post-test sikap tentang imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Senaken, di mana sikap kelompok intervensi pretestnya 19,67 dan setelah dilakukan pendidikan kesehatan dengan media video menjadi 27 dengan standar defisiensi 4,256 dengan sig to tail-nya 0,00, yang artinya ada perbedaan pretest dan post-test pada kelompok intervensi. Untuk pada kelompok kontrol, hasil pretestnya 17,28 dan hasil post-testnya 21,17 dengan standar defisiensi 1,157 dengan signifikan to tail-nya 0,004. Pada kelompok kontrol juga ada perbedaan pretest dan post-test. Uji rata-rata 2 sampel yang tidak berpasangan, hasil post-test pengetahuan kelompok intervensi dan post-test pengetahuan kelompok kontrol tentang imunisasi lengkap di Puskesmas Senaken, di mana hasil post-test intervensi memiliki nilai min 11,39 dan post-test kontrol 8,94 dengan standar defisiensi
0,502 dan 2,155 dengan signifikan 0,01. Nah, bisa diartikan bahwa hasil post-test dan post-test kelompok intervensi dan post-test kelompok kontrol memiliki perbedaan. Untuk hasil post-test sikap dan post-test sikap kelompok kontrol tentang imunisasi dasar lengkap, di mana hasil minnya 27 pada kelompok intervensi dan hasil minnya 21,7 pada kelompok kontrol dengan signifikansi 0,008. Juga terdapat perbedaan hasil post-test sikap dan post-test sikap kelompok kontrol. Pembahasan dari hasil uji yang sudah dilakukan, peneliti memberikan asumsi bahwa umur seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap dengan bertambahnya pengalaman. Perubahan tersebut akan meningkatkan taraf pemikiran membuatnya semakin dewasa dan matang, dan dianggap mau serta mampu memberi informasi baru untuk mengubah perilaku kesehatan agar lebih baik. Untuk tingkat pendidikan, peneliti berasumsi pendidikan itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap orang tua dengan informasi kesehatan yang memadai seperti pendidikan kesehatan dengan media video. Semakin tinggi pendidikan, semakin mudah untuk menerima pengetahuan yang baru diberikan. Hasil karakteristik responden untuk pekerjaan, peneliti berasumsi pekerjaan mempengaruhi orang tua untuk membawa anaknya imunisasi. Dari hasil penelitian, ibu rumah tangga lebih banyak membawa anaknya untuk imunisasi dikarenakan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan pegawai negeri dan wira swasta. Untuk jarak, peneliti berasumsi jarak ke fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi sangat berpengaruh pada ongkos dan alat transportasi, sehingga pendidikan kesehatan dengan media video sangat bisa digunakan dalam promosi tempat-tempat yang mengadakan imunisasi yang dekat seperti posyandu. Pada pengetahuan responden, kelompok intervensi prioritas sebagian besar orang tua berpengetahuan sedang sebesar 61,1%, sedangkan sebagian kecil berpengetahuan tinggi sebesar 11,1%. Hasil post-test seluruh orang tua berpengetahuan tinggi sebesar 100%. Kelompok kontrol prioritas sebagian besar berpengetahuan sedang sebesar 72,2%. Hasil post-test pengetahuan sebagian besar pengetahuan sedang sebesar 55,6%. Menurut asumsi peneliti, orang tua dengan pengetahuan rendah mengakibatkan tidak mengimunisasikan bayinya, yang disebabkan karena orang tua tidak mengetahui tentang imunisasi dasar tersebut. Namun setelah dilakukan pendidikan kesehatan, pengetahuan orang tua jadi meningkat. Hal ini bisa terjadi karena pendidikan kesehatan merubah yang tidak tahu menjadi tahu dan dengan batasan kemauan dan kemampuan. Untuk hasil sikap responden, hasil kelompok intervensi prioritas sikap orang tua yang cukup sebesar 50%, sedangkan sikap baik sebesar 22,2%. Hasil post-test sikap seluruhnya baik. Pada kelompok kontrol prioritas sikap hampir sebagian kurang sebesar 33,3%, sedangkan sebagian besar sikap cukup sebesar 66,7%. Hasil post-test sikap orang tua sebagian kecil kurang sebesar 66,7%, cukup sebesar 50%, dan sikap baik 33,3%. Menurut asumsi peneliti, orang tua dengan sikap kurang mengakibatkan tidak mengimunisasikan bayinya, yang disebabkan karena orang tua tidak mengetahui tentang imunisasi tersebut. Namun setelah dilakukan pendidikan kesehatan, sikap orang tua jadi meningkat. Hal ini biasanya terjadi karena pendidikan kesehatan merupakan merubah yang tidak tahu menjadi tahu dengan batasan
kemauan dan kemampuan. Pembahasan hasil analisa bivariat. Perubahan mean sesudah diberikan perlakuan pada responden sangat bermakna, dari 7,56 menjadi 11,39. Asumsi peneliti adalah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor ini. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan diberikan secara perorangan dan ada beberapa responden diberikan pendidikan kesehatan berkelompok sehingga penerimaan informasi lebih jelas. Pemberian pendidikan kesehatan menggunakan media berupa video di PC, handphone, dan proyektor, di mana media tersebut memperjelas ide dan pesan yang disampaikan menarik. Selain itu juga dapat membantu mengingat kembali apa yang diajarkan di handphone masing-masing orang tua. Pada video yang digunakan, terdapat hal-hal yang terdapat pada kuesioner sehingga responden dapat langsung mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan post-test dengan benar. Informasi yang dibutuhkan oleh responden sehingga pada saat pendidikan kesehatan dengan media video, responden antusias menyimak informasi yang disampaikan dan bertanya apabila responden tidak mengerti apa yang disampaikan. Pembahasan analisa bivariat. Perubahan mean pada sikap sesudah diberikan perlakuan pada responden sangat bermakna, dari 19,67 menjadi 27,00. Asumsi peneliti adalah perubahan ini terjadi disebabkan faktor antara lain yang pertama, materi pendidikan kesehatan diberikan sangat jelas memenuhi permasalahan responden sehingga responden menerima dengan baik dan terlihat dengan kesedihan dan perhatian responden terhadap pendidikan kesehatan. Informasi yang diperoleh dari pendidikan kesehatan sangat memotivasi dan membantu responden dalam merespon dan menentukan sikap, ditunjukkan dengan antusias responden dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan. Keterbatasan peneliti. Yang pertama, di saat pengumpulan data yang dimulai pada bulan Februari akhir, di saat pengumpulan data baru sebagian, peneliti dihadapi dengan pandemi COVID-19 sehingga pengumpulan data dilakukan secara individu, tidak seperti pengumpulan data sebelumnya melakukan pendidikan kesehatan berkelompok, dikarenakan pembatasan perkumpulan orang saat wabah COVID-19. Yang kedua, peneliti membutuhkan waktu yang agak lama karena menunggu responden datang membawa bayinya imunisasi ke puskesmas. Dari segi peneliti, keterbatasan yang dialami adalah keterbatasan pengalaman dan kurang bisa membuat video edukasi yang lebih atraktif sehingga lebih bisa dimengerti responden. Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan rata-rata pengetahuan dan sikap orang tua tentang imunisasi dasar lengkap tertinggi terdapat pada kelompok perlakuan pendidikan kesehatan dengan media video. Pendidikan kesehatan dengan media video mempunyai efektivitas tinggi dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap orang tua tentang imunisasi dasar lengkap. Yang kedua, yaitu media video digunakan untuk melakukan pendidikan kesehatan, dapat digunakan dan dikembangkan lagi untuk melakukan pendidikan kesehatan masyarakat. Saran. Yang pertama, diharapkan pada petugas kesehatan puskesmas Senaken dapat memberi penyuluhan tentang pentingnya pemberian imunisasi dengan membuat video-video yang edukatif. Bagi orang tua yang memiliki bayi usia 0-12 bulan, dilakukan lebih meningkatkan pengetahuan dan sikap dalam pertumbuhan dan perkembangan balitanya dengan menambah wawasan dan ilmu dengan menonton video tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi. Bagi dinas kesehatan, penyuluhan dengan media video lebih efektif meningkatkan pengetahuan tentang imunisasi lengkap. Dinas kesehatan setempat diharapkan bisa menyediakan sarana dan prasarana untuk menampilkan video di setiap posyandu. Bagi peneliti, selanjutnya perlu untuk memperluas populasi dan menambah jumlah sampel dan penelitiannya. Penelitian lebih lanjut dapat meneliti cara meningkatkan perilaku orang tua dalam memberi imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.